Ya, pemirsa, Anda masih bersama program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Julita Telembanua akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Julita. Baik, terima kasih Andra. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menargetkan 80 juta bidang tanah tersertifikat semuanya pada tahun 2025. Presiden menjelaskan pada 2015 baru ada sebanyak 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat dari total 126 juta tanah yang belum terdaftar. Sementara 80 juta bidang tanah sisanya belum bersertifikat. Selain itu, pemerintah juga memasang target sebagian besar layanan pertanahan bisa dilakukan berbasis digital pada 2024. Langkah ini diyakini mampu menjawab hambatan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, terutama persoalan antrean saat mengurus sertifikat tanah. Kita lihat datanya pemirsa untuk program sertifikasi tanah ini seperti apa. Nah, ini adalah targetnya 126 juta sertifikat pada tahun 2025. Jumlah sertifikat tanahnya adalah 71,59 juta. Total luas tanah bersertifikat yaitu 30,07 juta hektar. Selanjutnya pemirsa, kita lihat kinerja pendaftaran tanah. Dari tahun ke tahun ini dari target dan realisasinya itu biasanya lebih tinggi daripada targetnya. Nah, dari tahun 2017 targetnya 5, realisasinya 5,4. Kemudian 2018 dari target 5,4, kemudian realisasinya cukup tinggi yaitu 9,3. Kita lihat pada tahun 2020 ini ternyata masih agak jauh dari target, di mana targetnya 7,3 juta, saat ini realisasinya hingga November tercatat masih di 6,5 juta. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana layanan digital yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurus sertifikat tanah ini. Ya, kita lihat untuk 4 layanan digitalnya adalah hak tanggungan, kemudian layanan informasi, ada zona nilai tanah, dan surat keterangan pendaftaran tanah dan informasi bidangnya. Dan pemirsa, selanjutnya kita lihat bagaimana realisasi dari capaian redistribusi dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Ya, kita lihat untuk realisasi capaian redistribusi dari tahun 2015 ini adalah 95.741 bidang. Nah, dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 terus meningkat, dan pada tahun 2018 itu tercatat 283.236 bidang, dan tahun lalu naik cukup signifikan ke angka 666.409 bidang. Dan selanjutnya kita lihat data inventarisasi P4T dari tahun 2015 hingga tahun 2019, juga dari tahun 2015 tercatat terus meningkat hingga tahun lalu 2019 tercatat ada 938.693 bidang. Selanjutnya kita lihat neraca penata gunaan tanah sejak tahun 2015. Dari tahun 2015 ada di 77 kabupaten kota, dan selanjutnya pada tahun 2016 di 107 kabupaten kota. Kita lihat di tahun lalu ada 39 kabupaten kota. Dan selanjutnya kita lihat realisasi capaian konsolidasi tanah. Dari tahun 2015 ada di 1.850 bidang, dan tercatat 2016 ini meningkat cukup banyak ya, di 2.916 bidang. Kemudian pada tahun 2018 meningkat tajam di 5.782 hingga tercatat pada tahun lalu di 7.400 bidang. Itu dia pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Andra. Ya, baik, terima kasih Julita untuk data-data yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama Pak Menteri Sofyan Djalil, Pak Iwan, dan juga Pak Peter. Pak Menteri, tadi Anda mengatakan bahwa tahun ini ada relokasi anggaran sehingga targetnya tidak atau direvisi begitu Pak Menteri ya. Nah, kira-kira di tengah pandemi seperti ini, apa saja sih hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kementerian dan juga pemerintah tentunya dalam sertifikasi tanah di tahun 2020 ini Pak Menteri? Yang pertama, relokasi anggaran itu bukan hanya kepada Kementerian ATR, tapi seluruh kementerian mendapatkan relokasi anggaran untuk dalam rangka penanganan COVID. Oke. Kantor kami anggaran tadi direlokasi sekitar 2 triliun. Oleh itu target sertifikat kita kurangin.
dari target 10 juta dikurangi menjadi 7 juta. Insya Allah bisa kita capai. Kendala yang dihadapi terutama awal-awal pandemi, awal-awal COVID, itu tentu orang banyak sekali yang sangat khawatir dan kemudian kita mengikuti standar kesehatan yang sangat ketat pada saat itu. Maka banyak kantor-kantor itu melayani hal yang paling aman aja menurut standar kesehatan. Namun setelah kita makin berpengalaman menghadapi COVID ini, ternyata COVID tidak seluruh daerah terkena dampaknya sama. Oleh sebab itu di daerah-daerah yang aman kita tetap melakukan kerja di lapangan, melakukan pemetaan, melakukan pengukuran, melakukan berbagai layanan pertanahan sebagaimana biasanya cuma menggunakan standar COVID, ya. Jadi itu yang kita hadapi saat ini. Tetap karena COVID juga membawa hikmah sebenarnya, karena kita sudah sangat terbiasa menggunakan digital. Tadi dilaporkan kita sudah memperkenalkan 4 layanan digital. Yang pertama adalah pengecekan tanah, yang kedua hak tanggungan, yang ketiga roya, yang keempat zona nilai tanah. Dengan 4 layanan ini kita bisa mengurangi antrian di kantor BPN itu sekitar 50%. 50%. Itu menunjukkan bahwa digital ini sangat membantu efisiensi, mengurangi biaya, mengurangi waktu masyarakat, dan membuat BPN lebih produktif. Kita punya target 2024, mudah-mudahan seluruh layanan pertanahan sudah berbasis elektronik. Gitu. Tadi saya ingin komentar yang disampaikan oleh Saudara Nurdin tentang beberapa hal yang saya ucapkan terima kasih, analisisnya dan komentarnya. Kita tentu terus perbaiki mekanisme PTSL. Desa-desa yang telah ditetapkan tahun yang lalu misalnya untuk PTSL, kemudian tahun ini kalau ada yang perlu kita revisi, kita akan lakukan lagi. Bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur mereka bikin program sekarang. Di Jawa Tengah namanya program Trisula, yaitu kerjasama BPN, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kita akan lakukan pendaftaran total, ya, seluruh aspek dan seluruh bidang tanah, seluruh poligon, istilah teknisnya di setiap desa. Dengan demikian kita akan tahu pasti desa dengan peta yang sangat lengkap tentang pertanahan, tidak ada satu bidang pun yang terlupakan. Bahwa ada sengketa, kita akan selesaikan dengan melibatkan banyak pihak. Kalau sengketa-sengketa perbatasan mudah sekali diselesaikan. Yang menjadi masalah adalah kalau sengketa itu sengketa kepemilikan yang apalagi sengketa misalnya antara perusahaan dengan masyarakat. Itu menjadi kendala yang terus kita ingin perbaiki. Di samping kita mendaftarkan tanah, melakukan pendaftaran dan sertifikasi, kita juga melakukan berbagai upaya dalam rangka menjamin masalah pertanahan ini menjadi lebih pasti. Misalnya kita memerangi mafia tanah, kita menyelesaikan sengketa, ya. Nah, sengketa-sengketa lama itu sekarang diperkirakan ada sekitar 9.000 yang masih stok sengketa, ya. Walaupun kita menyelesaikan tiap tahun itu ribuan juga sengketa. Ya, terutama kalau sengketa masalah perbatasan misalnya itu bisa diselesaikan lewat mediasi. Namun kalau misalnya sengketa yang kita selesaikan tiap hari di setiap kantor BPN di seluruh Indonesia dan terselesaikan biasanya tidak menjadi rame. Tapi kalau ada kasus-kasus berat, sengketa masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan lain-lain itu selalu menjadi perhatian. Kita selesaikan. Kita juga memerangi mafia tanah. Dulu BPN ini kalau di Medan misalnya orang BPN itu takut mafia tanah. Pernah kanwil BPN ditusuk, ya kan, karena ingin menertibkan masalah tanah. Ditusuk. Hari ini alhamdulillah dengan dukungan kepolisian, Kejaksaan Agung, mafia tanah mulai berpikir 2-3 kali untuk mereka itu melakukan aksinya. Kemudian ke depan kita harapkan dengan kita daftarkan dan sertifikatkan semua tanah, maka
praktek-praktek tidak terpuji itu akan hilang. Tujuan akhirnya adalah bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap hukum pertanahan. Sehingga investor, sehingga masyarakat tidak perlu banyak menghabiskan waktu karena ketidakpastian hukum dalam bidang pertanahan ini. Nah, tadi Saudara Nurdin dan Pak Peter mengatakan bahwa memang masalahnya sertifikat aja tidak cukup. Ya kan? Tetapi langkah pertama itu penting sekali. Ya kan, karena teori Nurdin ceritakan, De Soto mengatakan bahwa tanah yang tidak punya sertifikat itu ada aset yang idle, sedangkan tanah bersertifikat menjadi living asset, aset yang bermanfaat, bisa digunakan sebagai jaminan perbankan. Namun betul bahwa kalau jaminan perbankan cuma orang-orang tertentu di kalangan masyarakat yang cukup melek financial untuk pergi ke bank untuk menggunakan sertifikat itu untuk menjadi modal, untuk mendapatkan modal. Ya, tapi itu lebih baik kalau selama ini karena nggak ada sertifikat mereka pergi ke rentenir. Begitu kita berikan sertifikat, orang-orang pelanggar rentenir itu sudah bisa pergi ke bank, pinjam uang dari KUR dengan bunga cuma 7% setahun. Kalau tadinya mereka harus minjem di rentenir 1 tahun bisa 100%. Ya, memang pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah, bukan saja oleh Kementerian ATR, tetapi juga oleh kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, kementerian-kementerian yang lain dalam rangka memberdayakan masyarakat. Jadi yang kita kerjakan ini memang salah satu komponen dalam rangka kita memberdayakan masyarakat, ekonomi masyarakat menjadi lebih vibrant dan lebih membawa kesejahteraan kepada mereka. Oke. Baik, Pak Menteri, saya akan minta tanggapan dari Pak Iwan Nurdin. Pak Iwan Nurdin, terkait dengan efektivitas sertifikasi tanah ini, sejauh mana bisa menekan sengketa tanah dan juga meminimalisir ruang lingkup dari mafia tanah ini, Pak Iwan? Kalau kita anggap bahwa sertifikasi itu memberi kepastian hukum, sudah pasti akan ada dampak secara besar terhadap apa yang disebut dengan mafia tanah, percaloan tanah, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin kita garis bawah itu adalah pemerintah melalui Kementerian ATR BPN hari ini. BPN ini kan tadinya bukan kementerian ya, dinaikkan oleh Presiden Jokowi menjadi satu institusi yang lebih tinggi yang bernama Kementerian ATR. Tata ruang bahkan ditarik kepada BPN. Yang ingin kita tekankan itu adalah fokus BPN sejak era Pak SBY dengan larasitanya, kemudian hari ini menjadi PTSL, sertifikasi tanah, lalu digenjot juga dengan penganggaran yang sangat besar, itu harus ditambah lagi dengan fokus yang disebut dengan usaha mengurangi ketimpangan tanah. Kenapa? Karena angka ketimpangan tanah di negara kita itu tinggi sekali. Ada sedikit badan usaha dan orang itu menguasai tanah begitu luas, sementara ada begitu banyak masyarakat tidak bertanah. Nah, ini harus ada fokus gitu. Kalau kita lihat PP 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah, itu kan sebenarnya juga yang sekarang menjadi PP 24 tahun 97 itu hendak menyasar apa yang disebut dengan potensi subjek orang-orang yang bisa mendapatkan tanah dan potensi objek tanah-tanah yang kemungkinan bisa dirediskan kepada masyarakat. Nah, itulah yang menjadi PR penting bagaimana PTSL itu bisa sinkron dengan agenda redistribusi tanah atau reforma agraria itu. Karena pendaftaran tanah kita itu menjadi sertifikasi ini kan hanya berlaku di wilayah kerjanya BPN. Sementara sebenarnya 69% wilayah Indonesia itu kan tidak bersertifikat. Kenapa? Karena di dalam kawasan kehutanan gitu. Jadi yang disebut Pak Jokowi ini sudah bersertifikat semua 5 tahun lagi itu adalah yang menjadi wilayahnya ATR BPN kan. Nah, inilah pentingnya kita melakukan satu pemetaan yang jelas. Padahal ada ribuan desa saya katakan tadi di dalam kawasan hutan. Bagaimana mereka itu? Kalau mereka tidak terjamah kepada soal-soal penguatan hak-hak atas tanahnya. Jadi menurut saya pendaftaran tanah ke depan itu memang harus ke seluruh wilayah Republik Indonesia, bukan hanya ke wilayahnya si ATR BPN. Yang kedua, bagaimana memperluas apa yang disebut dengan usaha mengurangi ketimpangan.
Karena begini Pak Menteri, menurut saya, kalau fokus kita itu besar kepada sertifikasi dan pemerintah sudah memahaminya bahwa harus diimbangi dengan pemberdayaan, ya. Tapi kalau kita tidak fokus juga kepada orang yang belum bertanah dan bertanah kecil itu, maka sertifikasi bisa apa yang disebut dengan teori itu melegalkan ketimpangan. Apa itu melegalkan ketimpangan? Karena 100 orang yang punya sertifikat dengan mahal luas itu dilegalkan dengan sertifikat, dan orang-orang yang jutaan dengan tanah 100 meter persegi dan berapa ratus meter persegi itu juga dilegalkan. Pak Iwan, kita akan minta tanggapan langsung dari Pak Menteri. Pak Menteri, silakan Pak Menteri, tanggapannya. Banyak, Iwan, benar yang Iwan sampaikan tadi. Tapi juga kementerian ini bersama Kementerian LHK juga melaksanakan apa yang kita sebut dengan reforma agraria dalam arti redistribusi aset. Nah, memang tadi data-data yang disampaikan, angka redistribusi aset itu tidak spektakuler dibandingkan dengan sertifikasi. Kenapa? Karena seperti Iwan telah identifikasi juga, ada persoalan di sini irisan antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Kehutanan. Kalau irisan ini kami telah work out. Syukur alhamdulillah sejak dalam pemerintahan Jokowi tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Perpres namanya PPTKH, percepatan pelepasan tanah dalam kawasan hutan. Untuk diketahui sejak mungkin pemerintah Pak Harto itu tanah dalam kawasan hutan atau masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan atau masyarakat desa yang dalam kawasan hutan atau bahkan kota dalam kawasan hutan itu tidak ada mekanisme hukumnya untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Maka Presiden mengeluarkan PPTKH, program percepatan pelepasan tanah dalam kawasan hutan. Sekarang kita terus work out dengan Kementerian LHK untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, demarkasi misalnya batas hutan. Ya, batas hutan ini kewenangan Menteri LHK. Tapi paling sedikit sekarang sudah ada Perpres. Dan kemudian diminta kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan tanah objek reforma agraria. Pemerintah sadar sekali bahwa ketimpangan pemilikan tanah di Indonesia satu masalah yang harus kita selesaikan. Dengan program PPTKH dan program reforma agraria dalam arti redistribusi ini, mudah-mudahan ini akan kita capai. Tapi ini memang lebih sulit dibandingkan sertifikasi, Pak Nurdin. Tentu Bapak tahu. Namun, ya apa yang terjadi? Untuk program reforma agraria ada dua lagi kelompok. Kelompok yang pertama redistribusi tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan untuk menjadi milik masyarakat, mengeluarkan desa-desa dalam kawasan hutan untuk kemudian dilegalisasi di Batam Kampung Tua. Kampung Tua itu kampung sebelum ada BP Batam, kita keluarkan, berikan kepada masyarakat supaya ada kepastian hukum bagi mereka. Yang kedua, program yang disebut dengan perhutanan sosial. Itu targetnya 12 juta hektar tanah hutan akan diberikan akses kepada masyarakat hukum adat, kepada masyarakat yang mengelola hutan itu tapi masih dalam status hutan. Jadi concern teman-teman dan concern masyarakat ini sangat dijawab oleh Pak Presiden. Nanti setelah Undang-Undang Cipta Kerja, penyelesaian masalah itu desa dalam kawasan hutan, kemudian kampung-kampung yang di dalam kawasan hutan itu akan jauh lebih mudah lagi. Karena kalau tadinya Perpres itu bisa mengatasi masalah-masalah di bawah PP, di bawah yang diatur oleh peraturan pemerintah. Tapi kalau begitu masalah menyangkut pelepasan kawasan hutan atau penetapan hutan yang sudah terlanjur dan lain-lain itu nggak bisa kecuali dengan undang-undang. Maka Undang-Undang Cipta Kerja mengatur juga masalah itu. Saya yakin ke depan masalah ini akan lebih mudah kita selesaikan, Pak Iwan. Terima kasih diingatkan. Oke, baik. Artinya memang sudah ada program untuk pelepasan lahan hutan untuk masyarakat, begitu Pak Menteri ya. Nah, nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Peter, tapi sebelumnya Bapak-Bapak kita akan break dulu. Setelah jeda kita akan kembali diskusi.